Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Wahid dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein. Nah, baik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih metabolisme itu. Nah, metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim di dalam tubuh dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Nah, nantinya energi yang dihasilkan akan memiliki banyak kegunaan dalam aktivitas hidupnya. Nah, baik. Yang kedua ini protein. Nah, protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam-asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Nah, protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Nah, terus peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu komplimer. Selanjutnya penyusun protein, yaitu asam amino merupakan senyawa turunan asam karboksilat yang memiliki gugus amino NH2. Nah, di dalam protein, asam amino biasa disebut alfa amino karena mengandung minimal satu gugus amino dan satu gugus karboksilat, COOH. Keduanya terikat pada atom C yang sama, yaitu C alfa. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Nah, lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Selanjutnya yakni kita masuk ke metabolisme protein. Berikut ini merupakan gambaran umum dari metabolisme protein. Jadi, protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di usus. Nah, asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati. Untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminasi dan juga deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan juga kerangka karbon. Nah, jika masih dibutuhkan amonia, akan digunakan kembali untuk membentuk asam amino yang baru. Nah, namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk uraian molekul urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Selanjutnya yakni katabolisme asam amino. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai katabolisme asam amino. Nah, katabolisme asam amino terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amina, siklus urea, perubahan kerangka karbon, dan siklus asam sitrat. Nah, jadi ini merupakan gambaran umumnya dan akan melalui dua jalur, yaitu siklus urea dan siklus asam sitrat. Dalam pemindahan gugus amina akan terjadi yang namanya transminasi dan juga deaminasi. Nah, kalau kita lihat di sini, gugus amina yang dilepaskan dari asam amino itu akan masuk ke dalam siklus urea. Sementara kerangka karbon dari asam amino masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ini berarti masuk ke jalur utama proses metabolisme. Lanjut ke transminasi. Nah, reaksi transminase memindahkan gugus amina dari asam amino alfa ketoglutarat menghasilkan L-glutamat yang akan diproses lebih lanjut ke dalam reaksi deaminasi. Nah, di sini ada 4 enzim yang berperan penting. Yang pertama yakni alanin transminase. Yang kedua yakni aspartat transminase. Yang ketiga yakni leucin transminase. Dan yang keempat yakni thiosin transminase. Lanjut ke deaminasi. Nah, glutamat mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4+. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase dalam matriks mitokondria. Nah, glutamat merupakan satu-satunya asam amino
yang gugus aminanya dapat dilepaskan secara langsung dengan cepat. Nah, ion NH4+ yang dihasilkan akan melanjutkan perjalanan dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Lanjut ke siklus urea. Nah, di siklus urea akan menghasilkan NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbamul fosfat dan mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Lanjut ke perubahan kerangka karbon. Nah, kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awal asam amino asalnya. Baik, lanjut ke biosintesis protein. Nah, biosintesis protein terbagi menjadi dua, yakni transkripsi dan translasi. Nah, baik, yang pertama yakni transkripsi. Proses penyalinan DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Nah, yang kedua yakni translasi. Nah, translasi ini proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Lanjut ke komponen dalam translasi. Nah, komponen yang pertama yakni ribosom. Nah, ribosom tersusun dari protein dan molekul RNA yang dikenal dengan rRNA, yakni ribosom RNA. Nah, komponen kedua yakni rRNA atau ribosomal RNA. Nah, salah satu jenis RNA yang berfungsi sebagai penyusun ribosom mRNA. Penyusun ribosom. Selanjutnya yakni mRNA. Nah, molekul RNA yang menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi protein. Nah, komponen keempat yakni tRNA. Nah, yakni transfer RNA, yaitu molekul RNA yang berperan dalam membawa asam amino yang akan digabungkan dalam bentuk protein. Komponen yang kelima yakni asam amino. Nah, asam amino yakni monomer penyusun suatu protein, di mana asam amino yang akan digabungkan dari satu asam amino dengan asam amino lainnya membentuk ikatan peptida hingga terbentuk protein. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.